Pak Sri dan Bu Sri. Untuk pertanyaannya adalah dalam rangka transparansi, yaitu rakyat Sleman memang harus perlu mengetahui bahwa adanya hasil kekayaan daerah yang diperoleh dari Bank Sleman yang untuk saat ini hanya 9 miliar, padahal modal yang disertakan sekitar 110 miliar. Berbeda dengan yang disertakan pada BPD, ada 148 miliar yang disertakan, namun menghasilkan 27 miliar. Nah, selisih modalnya hanya 38 miliar, tapi selisih hasil yang pendapatan bagi Kabupaten Sleman ini berbeda sekitar 200%. Nah, bagaimana Pak Sri dan Bu Sri menjelaskan hal ini dan ke depan harus bagaimana, Mas Nur? Baik, kita tunggu waktunya habis, masih ada 5 detik kalau mau dimanfaatkan. Kalau tidak, berarti pasangan calon nomor 2 mempunyai waktu 2 menit untuk menjawab pasangan calon nomor 1. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Bang Sleman, ini yang dikomandani oleh Pak Sigit dan kawan-kawan, itu dalam jajaran BPR, jadi belum bank umum, itu termasuk jajaran bank BPR terbaik di Indonesia. Kita tahu, justru di sana ketika itu saya kebetulan juga mendapatkan penghargaan kaitannya dengan Bank Sleman karena kebijakan dari kepala daerah langsung diserahkan oleh Pak Jokowi waktu itu di Jakarta. Dokumentasi ada. Kemudian kenapa Bank Sleman mendapatkan sederet penghargaan dari Infobank, dari masa Infobank, dari Institut Perkembangan Perbankan Nasional, karena profesionalitas yang dilaksanakan oleh Bank Sleman sehingga membawa Bank Sleman dari bank yang bank sehat, bank yang tipenya kelasnya kalau dinilai ada mendapatkan nilai A, karena dia dari transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas bukan dilihat dari EPD berapa, untungnya berapa, tapi bagaimana menjalankan bisnis bank itu dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bank Sleman diciptakan di situ dalam rangka untuk mendorong ekonomi masyarakat di Sleman menjadi lebih baik, jangan memberikan nanti bunga yang nanti mencekik pada masyarakat Sleman. Apa bedanya dengan Bank BPD? Saya termasuk yang belum mendorong untuk menyertakan modal ke Bank BPD lebih besar karena kita tahu juga di situ margin keuntungan tinggi, karena Bank BPD itu dia bisa digunakan untuk berhentinya uang dana murah dari negara yang jumlahnya ratusan miliar, bahkan bisa hampir mencapai triliun juga. Tapi untuk Bank Sleman itu belum bisa, itu karena itu BPR, sehingga dia dananya dana mahal. Baik, terima kasih, waktunya habis. Ada waktu 90 detik untuk pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan tanggapannya. Saya persilakan dari sekarang. Tanggapan kami yaitu yang jelas memang Bank Sleman atau yang salah satu BUMD dari Kabupaten Sleman yang kita amati yaitu mengapa mendapat margin yang sangat beda jauh dengan kondisi dari BPD. Jadi keinginan ke depan buat BUMD itu ya memang ditujukan untuk bagaimana rencana-rencana aksi dari pimpinan daerah berjalan didukung oleh BUMD. Yang jelas ke depan dari Bank Sleman itu jangan hanya dana dari Bank Sleman itu diendapkan di bank lain sehingga hanya menerima dari bunga. Yang perlu ke depan adalah Bank Sleman lebih didorong lagi untuk mengucurkan kredit-kreditnya, mendorong untuk UMKM. Sehingga dalam rencana aksi kami untuk pendampingan modal itu terbuka, sehingga Bank Sleman lebih dapat mengucurkan kreditnya sehingga perekonomian di masyarakat tumbuh sehingga dapat mengembalikan dalam bentuk kreditnya sehingga ada tambahan atau pasti meningkat dari penghasilan dari Bank Sleman tersebut. Bank Sleman ada itu untuk memberikan pelayanan kepada UMKM. Tetapi kalau kita melihat hasilnya, ternyata ini tidak untuk UMKM, tetapi lebih banyak disimpan di bank lain. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2 mempunyai waktu 90 detik untuk menyampaikan tanggapannya.
Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Mas Danang selaku calon wakil bupati kemudian dikuatkan oleh Bu Yuni, tampaknya beliau berdua kurang menguasai apa yang ada di dalam urat nadinya administrasi bangsa. Setahu saya, dana pihak ketiga, artinya dana dari tabungan, dana dari deposito masyarakat yang diikut dari masyarakat itu dilempar untuk dijadikan untuk dijual kepada pasar untuk pembiayaan, ini seimbang, sehingga di situ hampir bisa dikatakan hampir tidak ada dana yang dijadikan dana idle, dana disimpan ke bank lain, sehingga itu tidak menghasilkan. Justru kalau dana itu disimpan di bank lain itu mandek, ini mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan tadi kembali saya sampaikan, kalau kepingin untuk memasukkan kepada sektor UMKM dan kami kita dorong untuk UMKM, kita tidak bisa kepada UMKM itu kita akan mematok untuk bunga yang tinggi. Ya bunganya adalah bunga yang sedang supaya mereka nanti bisa bekerja dengan baik, dia bisa menguntungkan sekaligus mereka bisa didampingi. Nanti bisa, ini kan teman-teman juga yang ada di backup oleh teman-teman dari DPRD kaitannya dengan keberadaan Bank Sleman, mereka ini sudah on the track. Karena apa? Karena bukan semata-mata untuk mencari uang sebanyak-banyaknya yang akan mematikan usaha mereka yang pinjam bank, tapi itu adalah sesuai dengan aturan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat di studio pemirsa